Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini di tengah-tengah saudara pada pagi yang indah ini. Apalagi kemarin saudara bersuka cita ya, Pak Gembala berulang tahun yang ke-17. Enggak, kebalik ya, 71 ya. Bapak Ibu ya, saya enggak bisa kasih apa-apa buat Pak Gembala, cuma bisa kasih firman Tuhan aja pada pagi hari ini ya. Puji Tuhan, dimanapun beliau berada. Tapi saya memang sama gereja ini ya, enggak jauh. Kita nih kakak adik Bapak Ibu kalau ada yang enggak tahu ya. Kita tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-26 sama GBI AKR dan GBI Tebet itu mestinya bukanya sama tanggalnya ya. 26 Februari, cuma kami itu ternyata belum selesai yaitu soan ke beberapa orang. Jadi masih tertunda 1 minggu. Jadi kita lahirnya tuh beda seminggu doang ya. Kakak adik berarti ya, saudara koko saya ya GBI AKR. Lalu minggu berikutnya, minggu pertama Maret kami GBI Tebet tuh. Wow. Lalu berentet tuh yang buka-buka cabang-cabang baru seperti kami ya saudara. So saya dan Pak Totong, Pak Gembala kita nih generasi kedua ya. Yang pertama sudah ya lebih lagi dipakai Tuhan ya. Bahkan ada yang sudah pulang yang gembala saya. Jadi kami menggantikan lah. Jadi ya luar biasa ya. Kasih Tuhan buat kita semua. Amin ya. So selamat ulang tahun yang ke-26 dan selamat ulang tahun yang ke-71 buat gembala yang kita kasih di tempat ini. Nah, saya berdoa saudara untuk hari ini ya. Dan ada satu tema yang saya mau bagi kepada saudara yang saya tidak usah kasih tahu temanya apa. Karena tema ini terlalu umum di telinga saudara ya. Nah sambil kita cerita saudara akan tahu oh itu ya yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya percaya. Yang Tuhan ingatkan kembali di ulang tahun yang ke-26 ya, di musim yang baru di tahun 2023 ini, the year to rise up and be victorious. Yang setuju katakan amin. Mari saya mau cerita dulu ya. Saya ini kan dulu kami itu dulu pelayanan di Karsa Pemuda ya. Dulu baptisan 30 tahun lalu, 27, 28 tahun lalu baptisnya kami datang ke rumah Pak Gembala ya. Kolam renangnya itu memang airnya enggak habis-habis Bapak Ibu ya. Jadi tiap bulan kita bawain puluhan orang, airnya selalu baru. Emang diganti berarti ya. Nah, saya punya teman youth ya, kakak pembina di youth yang sempat kenal, sempat tahu, tapi kemudian dia melanjutkan sekolah di Australia. Sekolah di sana dan kerja di sana, baru kemudian pulang beberapa tahun terakhir ini. Jadi berarti enggak ketemu 30 tahun sama dia. Ya 27, 28 tahun lah gitu. Dan kemarin saya catch up ya, ketemu dia 2 minggu berturut-turut. Saya spend time ngobrol sama dia. Wah seru sekali cerita-cerita ya teman saya ini ya. Salah satunya ada satu cerita yang saya enggak bakal lupa. Ya apalagi kalau saudara tuh penyayang binatang ya. Sayang sama hewan piaraan. Dia cerita kan waktu dia kuliah itu dia kerja di satu kafe yang middle up ya. Jadi yang datang juga orang-orang the have ya. Nah dikatakan kalau pagi-pagi pasti akan selalu datang sarapan suami istri. Seorang bapak dan ibu. Atau kita sebut om dan tante ya. Umurnya udah 70 mungkin. Dan mereka akan selalu duduk di meja kebiasaan mereka ya. Di pojok tertentu. Dan mereka selalu datang dengan anjing kesayangan mereka. Nama anjingnya tuh Gracie, anjing cewek. Jadi kadang anjingnya di pangku sambil sarapan, kadang anjingnya males, jadi tiduran di samping kursi. Nah teman saya udah tahu bapak ini kalau mau minum pasti selalu coffee latte. Jadi enggak perlu tanya, tinggal confirm aja. Latte, ya ibu yang kadang suka ganti-ganti. Tapi kalau dia mau nanya, what do you want for breakfast today sir? Mau sarapan apa pak hari ini? Maka bapak itu enggak pernah langsung jawab dia mau sarapan apa. Dia akan tanya anjingnya dulu. Jadi dia akan tepuk-tepuk anjingnya. Gracie, good dog ya. What do you want for breakfast ya? What do you want to order for breakfast? Dan anjingnya akan nyaut, bubuk gitu ya. Herannya bapaknya tahu pesanan anjing itu. Croissant katanya. Di toast apa
Dia tahu apapun yang digonggongin anjing dia tahu ya. Jadi sama teman saya kadang-kadang, waduh hebat kali bapak ini ya. Dia bahasa anjing pun dia sudah mengerti ya. Pesan apa, herannya anjingnya memang suka yang dia pesan hari itu. Tapi satu hari setelah bertahun-tahun kebiasaan itu, satu hari dilihat bapak itu datang dengan muka yang sedih. Kayak nahan nangis gitu ya, duduk di kursi, di meja mereka biasa duduk. Diam lama, sendirian, istri gak ikut, anjing gak ikut. Lalu kadangkala pesan, kadangkala cuma duduk nangis habis itu pergi. Tiba-tiba bapak itu enggak nongol lebih dari 2 bulan, hampir 3 bulan. 3 bulan berikutnya balik lagi sama istri, mukanya sudah lebih ceria tapi sudah gak ada anjingnya. Terus teman saya nyapa dong, Pak kemana aja, kita kangen nih sama bapak. Terus ibunya yang ngomong, oh ya kamu tahu kenapa kami nggak datang 3 bulan ini? Nggak tahu, kami lagi berduka katanya. Karena anjing kami meninggal, kena kanker. Ya, dan suaminya dia cerita, jadi suami ini punya kapal pesiar ya, kapal kecil ya, kapal yang mewah itu. Seminggu bisa 2-3 kali ke laut ya. Mau buang abu daripada si Gracie, tapi sudah nyampe laut mau buang nggak jadi, masih sayang. Pulang lagi, taruh lagi di rumah. Nanti minggu depan ke laut lagi, mau buang, nggak jadi. Jadi belum rela melepaskan abunya si Gracie. 3 bulan baru dia bisa rela buangin abunya, saudara. Makanya sekarang baru balik ke kafe. Saya bayangin, waduh betapa cintanya ya orang itu sama hewan ya. Saya sih bukan penyayang hewan seperti mungkin ada saudara di tempat ini. Tapi 2 anak saya lihat suka hewan ya. Cuman kan di toko kan gak boleh piara anjing, saudara, bisa-bisa gak ada yang datang belanja ya karena bawa anjing. Jadi cuma saya izinkan kucing, dan itu kucing ada 2, masing-masing punya 1. Dan kadang kalau saya sudah kesel gitu kan, ini buang aja ya, masa buang hajat sembarangan gitu asal ada tanah dia buang kan. Kucing kan bukan hewan yang terlalu setia ya, orang tuanya aja kadang dia garot tuh bahasa apa ya, gitu ya. Jadi saya mau buang, tapi kalau saya bilang mau buang, maka yang satu berkata buang, yang adik berkata buang aja si prank, yang kakak berkata buang aja si omeng katanya. Jadi maksudnya buang punya yang satu gitu, jangan punya dia. Anak saya minggu lalu ulangan di sekolah, anak yang nomor 2 yang masih kecil, masih SD, ulangan bahasa Indonesia. Lalu dikasih gambar-gambar, lalu perintahnya buatlah kalimat dengan gambar berikut ini. Nah kebetulan ada gambar kucing yang dikasih gambar silang. Mestinya kan dikasih kalimat apa? Dilarang membawa kucing. Kan bisa gitu ya. Atau kucing dilarang masuk. Tapi dia bilang, dia gak tega katanya mau tulis kalimat itu. Kok kucing gak boleh? Tahu gak saudara dia taruh kalimat apa? Ada kucing hilang. Jadi dia gak dapat 100, cuma dapat 95. Yang lain 100, yang itu 95. Kita orang tua kan astaga, masa gara-gara kucing jadi nilai jadi gak bulat cepek ya. Mestinya cuma, padahal dia tahu jawabannya, dilarang membawa kucing, tapi karena dia nggak tega, ada kucing hilang, bagaimana coba? Itulah kalau orang sayang ya sama hewan. Nah, saudara, itu cuma contoh aja. Tapi saudara suka nggak suka, sadar atau tidak sadar, sooner or later, saudara bisa loh satu hari kehilangan orang yang saudara sayang, hewan yang saudara sayang ya. Karena setiap manusia pasti akan mengalami kehilangan. Saya nggak bisa bayangin kalau beneran saya ambil itu 2 kucing dan buang. Itu bagaimana perasaan mereka kepada saya, saudara. Bisa-bisa saya udah nggak dianggap kali di rumah ya. Makanya tolong saudara main ke rumah saya. Tolong ambilin kucingnya diam-diam ya. Jadi saya nggak bersalah dalam hal ini. Saudara, saya dan Pak Michael punya sahabat ya. Dan saya pribadi dekat sekali. Dan kami kehilangan dia 2 tahun lalu, namanya Pak Abram Nolamentik. Saya tuh deket banget sama koko saya itu ya. Saya tuh mau nikah aja dia yang jahit, dia yang gambarin jas untuk pagi. Terus nanti malam jasnya kayak begini. So saya tinggal bawa gambar itu ke tukang jahit, dibikinin. Kami dekat sekali saudara ya. Saya terutama ya dekat banget sama dia. Tapi waktu Tuhan panggil, kami kehilangan. Di tim teologi itu kita suka bercanda begini. Kalau ada penghiburan orang mati, orang meninggal, maka kita akan selalu berkata kepada keluarga yang ditinggalkan, sabar ya, relakan ya, tugas bapak ini atau ibu ini sudah selesai. Kan gitu kita ngomongnya ya. Tapi untuk Abraham ayat itu tidak berlaku Bapak Ibu. Apanya yang selesai dari kerjaannya? Kerjaannya belum selesai, masih banyak.
Tapi sudah dipanggil Tuhan, mau bikin apa saudara? Nah, apa yang saya mau bilang, tahukah saudara, bukan cuma kita yang pernah atau nanti akan mengalami yang namanya kehilangan. Tapi ada satu pribadi di Alkitab yang juga pernah mengalami kehilangan dalam dirinya. Dan pribadi itu justru yang pertama-tama mengalami itu. Dan dia itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Kalau saudara pernah baca Kejadian pasal 3, saya kutip 2 ayat dari Kejadian pasal 3 ini. Dikatakan ayat yang Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24, firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia ini manusia ya, man, dari Taman Eden supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Hari itu ada peristiwa yang sangat penting yang terjadi di Taman Eden. Ketika Tuhan terpaksa mesti usir yang namanya manusia dari Taman Eden, dari Taman Allah ini. Iblis tahu dia itu kan tidak bisa lawan Tuhan. Mana bisa dia lawan Tuhan, mau kayak apa juga dia cuma ciptaan. Tapi dia tahu dia bisa bikin hancur hati Tuhan. Dengan cara dia mengambil apa yang Tuhan paling sayang, saudara. Dan itu yang dia lakukan, saudara. Saudara mesti tahu kan, manusia itu adalah ciptaan yang paling disayang. Why? Karena ternyata diciptakan di hari terakhir, hari ke-6. Seolah-olah hari pertama, sampai hari ke-5 itu dibuat untuk supply, untuk support kehidupan dari ciptaan di hari ke-6 ini. Dan waktu saudara baca Alkitab, ya, kalau saudara baca Kejadian pasal 1, itu kan ketika Tuhan mencipta, bahasa Ibrani yang dipakai itu bara. Bara itu mencipta. Jadi dari Tuhan ngomong, jadi gitu. Dia apa yang dia mau, dia ngomong jadi. Tapi ketika mau bikin manusia, bukan yang dipakai kata bara loh, tapi kata yang dipakai itu yatsar. Yatsar itu bukan ngomong terus jadi, tapi kayak orangnya itu turun tangan terus bikin, saudara. Itu manusia, satu ciptaan yang spesial, yang belum pernah ada di sorga. Kalau yang lain kan di sorga juga banyak kali, kuda, sapi, surga juga ada. Tapi yang hari ke-6 ini, tuh surga belum pernah lihat. Malaikat belum pernah lihat, bukan Tuhan, bukan malaikat. Satu ciptaan baru yang statusnya sebelum jatuh, satu tingkat di bawah Tuhan, satu tingkat di atas malaikat. Yang kepada alam semesta ini Tuhan berkata, kamu yang atur ya, kasih nama, kasih identitas, kuasai ya. Tuhan tetap di alam supranatural, kamu yang alam natural. Tapi satu hari ciptaan yang kalau sore-sore dia ajak jalan dan ngobrol. Adam, bikin apa hari ini? Lalu mungkin Adam jawab, biasa Tuhan, kasih nama yang gede-gede sih udah selesai Tuhan. Yang kecilnya masih banyak nih. Ya toh. Tapi hari itu Tuhan mesti usir manusia karena dosa. Karena apa yang iblis lakukan, saudara. Sudah bisa bayangin betapa sedihnya hari itu Tuhan ya. Yang paling dia sayang, yang diciptakan, yang dikatakan dibikin mirip dia. Serupa dan segambar, ya ampun. Tapi hari itu dia mesti terpaksa, dia mesti buang, dia mesti berpisah, saudara. Ya, cuma begini ya, kalau kita itu kan kehilangan seseorang atau apa yang kita sayang, kita kadang-kadang masih bisa cari gantinya. Saudara masih muda, ditinggal pasangan, saudara bisa nikah lagi, kan gitu. Ya, kalau saudara kehilangan hewan, mati, sudah bisa beli baru ya. Tapi Tuhan kan gak bisa begitu. Pas kita jatuh, apa Tuhan berkata begini, ya payah, rusak, udah buang, ganti baru. Gak begitu saudara. Kita itu semua tuh spesial. Satu orang cuma dibikin satu di muka bumi ini. Amen. Waktu kita jatuh, dia gak berkata buang, ganti baru. No, dia bilang astaga, aku mesti betulin lagi. Cuma ada dia di muka bumi ini yang aku bikin. Ya, cuma ada satu yang seperti saudara di muka bumi ini. Saudara begitu spesial di hati Tuhan. Jadi kalau saudara jatuh, saudara jauh, itu Tuhan tuh sedih sekali. Dan Tuhan selalu berusaha memulihkan saudara-saudara. Perjanjian lama kalau saudara baca Alkitab ya, maka saudara akan ketemu beberapa tema utama dari PL itu. Antara lain yang satu yang paling kental, saudara akan ketemu bahwa
Tuhan itu selalu memperlihatkan bahwa dia itu adalah Allah yang cemburu katanya. Dia begitu cemburu sama umatnya, sama ciptaannya ini. Dia begitu mengingini kita. Kenapa sih Tuhan itu begitu cemburu? Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Amen. Kalau saudara punya suami, punya istri, dan dia berkata begini, aduh saya mau puji Tuhan, istri saya tuh gak cemburuan, atau suami saya tuh gak cemburuan. Saya jadi bertanya, cuma dua kemungkinan soalnya kalau gak ada cemburu di antara suami dan istri ya. Yang pertama memang kayaknya mungkin dia gak sayang banget sama kamu ya. Atau yang kedua jangan-jangan memang dia gak tahu apa arti cinta ya. Dia pikir yang penting kawin, punya anak, tua mati. Ya sudahlah, itu memang masalah pengetahuannya. Tapi kalau kita betul-betul cinta saudara, kita ada rasa ya, memiliki kan. Ayatnya mana kalau saudara ingin buktikan Allah itu cemburu? Keluaran pasal 20, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-2 sampai 6 ya. Tentang 10 perintah Allah itu kan ya. Nanti tolong tayangin aja di multimedia. Saya baca dengan cepat buat saudara ya. Keluaran pasal 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Pokoknya di mana-mana gak boleh. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. So Tuhan bilang, aku ini cemburu, awas lu. Jauh-jauh macem-macem main-main sama aku. Dan ternyata tema itu masih berlanjut loh sampai PB loh. Buktinya apa? Firman yang disebut Great Commandment ya. Perintah agung. Itu kan mirip, cuma bunyinya aja yang lain. Apa katanya? Kasih aku dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan semuanya dah kalau bisa disebutin ya. Sekarang kenapa ada orang bisa ngomong sama saudara, misalnya istri atau suami ngomong gini, Ma, sayangi aku ya dengan segenap hati, jiwa, perbuatan. Atau sebaliknya, istrinya, Pa, sayangi mama ya. Dia tuh ngomong gitu bukan karena dia egois, tapi orang bisa ngomong begitu karena dia juga begitu kepada kita. Amen. Suami ngomong begitu sama istri karena begitulah suami sama istri. Jadi dia minta hal yang sama. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu bukan karena Tuhan tuh egois, tapi karena dia memperlakukan gitu persis seperti itu. Dia begitu mengasihi kita dengan segenap hatinya, jiwanya, pikir semua. Tidak ada yang sorga masih tahan dalam hidup kita untuk membuktikan kasihnya kepada saya dan saudara. Sekarang saya mau tanya, apa yang sorga masih tahan untuk membuktikan kasihnya kepada kita? The best from heaven, which is himself. Yang terbaik di sorga, yaitu dirinya sendiri, anaknya yang tunggal, dia beri saudara untuk membuktikan kasihnya kepada saya dan saudara. So masih kurang apa sayangnya Tuhan sama kita? Amen. Jadi waktu kita bertobat sama Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan tuh senang banget. Kenapa katanya malaikat di surga itu pesta pora? Karena dia tahu Tuhannya lagi senang banget karena ini yang aku tebus, aku sayang. Lu gak kenal aku aja, aku sayang, apalagi lu kenal aku. Itu berbalik kepada Tuhan. Tuhan tuh begitu sukacita saudara. Nah, kejatuhan kita itu ketika kita tuh meninggalkan kasih itu. Ketika kita tuh melupakan kasih itu. Ketika kita menjauh dari kasih yang seperti itu. That's our fault. Itu jatuhnya kita tuh di situ. Sekalipun saudara sudah percaya, saudara sudah lahir baru, saudara sudah melayani. Tapi kalau saudara melupakan, menjauh dari kasih Tuhan yang begitu sempurna itu, di situ kejatuhan saya dan saudara. Nah ini ayat emasnya pada pagi hari ini. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke... Saya baca beberapa ayat aja ya. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu
bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian apa? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, your first love, ya, your best love. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi seperti apa yang semula engkau lakukan. Haleluya. Saudara, kemarin-kemarin pasti sudah diceritain bagaimana ada revival yang terjadi di Amerika, yang melanda Asbury, di Kentucky, Wilmore ya. Wilmore, Kentucky, lalu menyebar. Kita berdoa ya biar terjadi juga di tempat kita. Tapi ini cuma antara kita aja ya saudara ya. Kadangkala saya percaya bahwa ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami kondisi yang jauh, memang kadangkala Tuhan mesti lawat ya. Iya tahu. Tapi kabar baiknya di sisi Tuhan ialah kita tidak mesti tunggu lawatan itu kan. Tapi detik kita selalu mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Apa sih itu kasih mula-mula? Kasih yang selalu berkobar-kobar. Kasih yang selalu menomorsatukan Tuhan ya. Kasih yang selalu bergairah kepada Tuhan. Maka itu yang Tuhan cari saudara. Ya, saya juga mikir kalau beneran terjadi di tempat saya nih ya. Cerita itu. Semua orang dilawat Tuhan, nangis, gak mau pulang dari gereja. Senin pun datang lagi ke gereja. Maka akan ada masalah baru kan, ada resiko baru yang harus saya siap-siap untuk terima. Ya, yang pertama mungkin yang lain pada ada apa di sana, lalu melakukan hal ini dan itu. Tapi terutama saya kasihan kepada yang kerja kan gitu. Yang guru enggak ke sekolah, mana gurunya? Lagi nangis-nangis Pak di gereja Pak gitu. Ada jemaat saya kerja di OJK, jadi jagain yang maling-maling duit tuh yang merajalela hari-hari ini kan. Jasa-jasa keuangan yang nakal itu. Bayangin dia gak jagain itu keuangan masyarakat karena tiap hari ada di gereja nangis-nangis saudara ya. Itu resiko. Tapi saya mau bilang puji Tuhan, dari sisi Tuhan yang penting ialah kita tetap memiliki kasih yang mula-mula itu saudara. Ya, kasih yang berkobar-kobar untuk Tuhan lebih dari apapun. Jadi ketika saudara bekerja, ngajar, melayani, apa saudara masih punya kasih yang mula-mula itu? Ya, itu yang terutama saudara. Nah saudara, kita mungkin memang kayak orang Efesus ya. Nggak kayak orang Israel pada zaman PL yang memang meninggalkan kasih Tuhan lalu menyembah berhala. Kami memang tidak menyembah berhala. Oh iyalah, kami nggak punya patung di rumah. Kalau udah patung juga kita udah bungkus ya, itu mah kemarin ya. Kita jual, kita bakar saudara. Kita tidak pegang lagi jimat-jimat kayak dulu. Ya, berhala secara fisik kita udah gak punya. Tapi jangan-jangan kita berhalanya kayak orang Efesus. Yaitu berhalanya itu pelayanan, pekerjaan, keluarga. Bisa jadi berhala loh. Ketika saudara itu bukan menomorsatukan Tuhan di atas semua itu. Oh iya dong, bukan rahasia lagi kan, keluarga bisa jadi berhala. Kenapa? Atau kapan jadi berhala? Ya contoh aja lah kalau hari Minggu mestinya kita ada di rumah Tuhan, tapi kita berkata, aduh saya mesti nganter ini, mesti itu ya. Kan minggu depan masih ada gereja katanya. Dalam hati iya sih, memang minggu depan masih ada gereja. Takutnya lu yang udah gak ada minggu depan. Jadi bagaimana ini kalau bilang Tuhan nomor satu, Tuhan kasih mula-mula, tapi kita punya 1001 macam alasan untuk semua yang kita kerjakan. Ya di luar itu ya, misalnya hobi harus saudara, kalau nggak kita mah nggak balance hidupnya. Hobi harus, jalan-jalan harus, tapi sudah tetap mesti tahu Tuhan itu harus yang terutama. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dari sudut pandang Tuhan. Mesti lihat bahwa ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mesti yang dinomorsatukan saudara. Ya, kita bisa ngomong kita nggak cinta uang. Oh ya di mulut sih ngomong nggak cinta uang, tapi tanpa kita sadar uang itu jadi berhala loh. Ketika apa? Ketika apa-apa semua diukur pakai uang. Oh saya emang gak cinta uang. Ya tapi kan kemana-mana lu selalu nanya duitnya kan. Ya atau pelayanan pun kadang kalau gak ada PK gak ada gitu. Kita bukan ngomongin di keluarga kita kan. Bukan.
Tapi itu kan berhala tanpa kamu sadar. Lu pikir orang Efesus nggak kayak gitu? Mereka mau pintar-pintar. Jagoan gitu, pintar. Tapi kata Tuhan, ya lu rajin, pintar. Tapi I know your heart. Aku tahu hatimu. Kamu tidak sedang mengalami kasih yang mula-mula. Nah, jangan biarkan Tuhan kehilangan kita untuk kedua kalinya, saudara. Ketiga kalinya, bahkan kesekian kalinya. Karena kadang kalau saudara cuma on fire sebentar, padam lagi, nggak semangat lagi, nggak tahu kemana ya. Nah, saya di situ kadang-kala tuh Tuhan tuh miss you so much ya. Kenapa Tuhan tuh mau kita selalu menomorsatukan dia? Karena tadi itu dia selalu menomorsatukan kita. Dia bayar semua harganya supaya kita boleh dikasihi oleh Bapa. Tuhan Yesus bayar semua harganya supaya kita boleh mengalami sayangnya Tuhan, saudara. Paulus berkata bahwa kasih Tuhan itu begitu mempesona hidupnya. Di Galatia pasal 3, Filipi pasal 3, dia ngomong begini. Galatia pasal 1 ya. Kasih Kristus itu kata begitu mempesona aku. Kayak mana dia mempesonanya? Oh, rupanya dia jabarin lagi di Filipi pasal 3. Dia bilang gini, kamu tahu kan saya dulu nih siapa? Disunat hari ke-8, ya toh. Kemudian apalagi dan seterusnya lah. Dia tak bercacat katanya dalam melakukan semua hukum Taurat. Sudah mesti tahu kedalaman kalimat itu ya. Kalau ada orang berani ngomong gitu, kita mesti bilang, wow, hukum Tauratnya aja 613 poin. Nah, supaya mereka itu yaitu tidak melanggar bahkan melakukan dengan sempurna, ada satu kitab yang ditambahkan, kitab peraturan undang-undang tentang pelaksanaan hukum Taurat, namanya kitab Talmud. Ada 24 bab, berarti ada puluhan pasal dan ratusan ayat di situ yang mengajarkan bagaimana kita hidup dari bangun pagi sampai bangun pagi besok. Ya, macam-macam detail saudara. Antara lain kalau saudara baca nanti lucu-lucu ya saudara, ya buat kita, buat mereka mah nggak lucu. Serius dilakukan. Misalnya kalau hari Sabat nggak boleh pencet lift, itu termasuk bekerja. Jadi kalau saudara nanti ikut Pak Michael nanti bulan September dan tim mau bikin ke Israel, ya nabung ya dari sekarang ya. September kita jalan-jalan ke Tanah Perjanjian. Maka saudara jangan salah masuk lift kalau hari Sabtu ya. Saudara masuk lift yang lift Sabat, semua liftnya nyala. Saudara nginep lantai 20. Kita udah tidur, saudara belum nyampe ya, tiap lantai kebuka, mending cepat-cepat pindah ya. Kalau hari Sabat nggak boleh pukul nyamuk, jadi kalau nyamuk nempel di pipi, saudara nggak boleh pukul, karena itu sama dengan berburu katanya. Berburu itu bekerja, jadi gimana dong kalau nyamuk? Ya lu suruh usir aja, gitu ya. Perempuan nggak boleh ngaca katanya kalau hari Sabat, takutnya pas kamu ngaca kamu lihat muka lu pucet, aduh. Mesti bebedak nih katanya, terus nggak sengaja pakai lipstik, ya dosa kerja ya, dan macam-macam. Nah Paulus bilang, aku tuh nggak ada cacat semua itu. Tapi dia bilang, tapi waktu aku ketemu Tuhan Yesus, ya ampun gue bikin apa kemarin. Jadi dia menemukan perbedaan yang nyata antara hidup di PL dan hidup di PB. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau ada yang belum pernah tahu, tak ngomongin lagi hari ini. Apa beda kekristenan hidup zaman PL dan PB? Sederhananya begini, kalau di PL itu kita melakukan segala sesuatu supaya kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi kasih sayang Tuhan itu akibat dari apa yang kita kerjakan. Tapi kalau PB kan gak begitu. Semua harga yang membuat kita dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang bayar semua. Sehingga sekarang kita memulai diri kita dengan dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi karena kita dikasihi Tuhan, maka kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amen. Kalau PL kan enggak, lakukan dulu baru disayang. Kalau kita enggak, karena kamu disayang nak, kamu sangat dikasihi Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan. Beda banget kan saudara. Makanya Alkitab ini berisi penuh dengan kisah yang sempurna dari kasih Kristus. Yang sempurna dalam hidup saudara, ya kisah yang sempurna. Kayak lagunya Mahalini ya. Anak saya suka nyanyi karena sekarang ada sinetronnya tuh. Itu kan judulnya juga sama tuh, kisah yang sempurna. Tahu nggak lagunya? Gimana deh? Kamu yang pertama membuatku cinta
Kamu juga yang pertama membuatku kecewa. Iya bener kan? Dia yang pertama. Aduh itu kan lagu turut berduka cita sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Karena kan katanya dia ketemu cowok yang membuat dia tahu akan cinta, tapi cowok yang sama yang membuat dia kecewa. Dia ketemu cowok yang membuat dia disembuhkan, tapi cowok yang sama juga yang melukai dia. Kan turut berduka cita namanya ya. Jadi kasihnya sebenarnya tidak sempurna, awalnya doang yang indah ya. Tapi Tuhan Yesus kisahnya sempurna akan kasihnya buat saya dan saudara. Nggak ada cacat saudara. Aduh Tuhan tuh tidak pernah menyia-nyiakan kita. Kita yang suka melupakan kasihnya itu saudara. Sebab itu mari kita kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula itu. Ya dia nggak mau kehilangan kita, dia begitu mengingini kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan dia mengasihi kita dengan kasih yang cemburu, saudara. Karena begitu dia mengasihi kita, ya, dia lebih dulu mengasihi kita. Nah, dengar baik. Kita ini taat, ya. Jadi kita tuh harus taat karena kita cinta, saudara. Bukan karena hukum-hukum agamawi dan peraturan-peraturan yang diberikan. Apalagi kita taat karena takut, ya. Sebab itu aturan-aturan yang dibuat ya. Kan setiap gereja pasti punya aturan. Semua rumah Tuhan ada aturannya. Begini kalau mau jadi jemaat yang baik, jemaat yang setia, pengerja yang baik. Itu aturan yang dibuat ya. Di rumah kita bahkan diomelin, ditegor, ya, disuruh untuk melakukan hal-hal yang rohani ya. Bangun gereja. Tapi tahukah saudara itu semua hanya alat bantu. Itu semua cuma dorongan sesaat saja gitu. Ya. Sejatinya saudara harus datang kepada Tuhan karena saudara mencintai Tuhan. Amen. Jadi enggak apa-apa ada peraturan. Kalau nggak dikasih aturan saudara enggak tahu sih mesti ngapain. Cuma dia itu cuma penolong loh. Tapi kemudian kita mesti sadar, aku nih pelayanan karena aku mencintai Tuhan. Aku nih memberi, aku menabur karena aku mencintai Tuhan. Karena aku begitu disayang sama Tuhan. Kalau kita tuh tahu bahwa kita tuh begitu disayang sama Tuhan, saudara enggak mungkin stres sih mestinya ya. Coba saudara pikirin deh. Kenapa saudara stres? Jangan-jangan saudara khawatir sih. Bagaimana nanti ya? Tapi kalau saudara tahu, saudara itu begitu disayang Tuhan. Tadi saya katakan, enggak ada lagi yang sorga tahan untuk menunjukkan betapa dia mengasihi saudara. Saudara mau takut apa? Tuhan itu yang pencipta langit dan bumi ini. Dia berkata bahwa kita tuh begitu diingini olehnya saudara ya. Ya kita. Nah sebab itu saya percaya kalau kita mencintai Tuhan, maka kekudusan, pengorbanan ya, itu buah daripada kita mencintai Tuhan. Saudara jangan dibalik ya, saudara mesti hidup kudus supaya membuktikan, supaya dicintai Tuhan. No, justru karena saya dicintai makanya saya hidup kudus, karena saya mencintai. Saya tidak mungkinlah menyakiti orang yang mencintai saya. Tapi kalau saudara tidak tahu akan hal itu, susah loh hidup kudus, percayalah. Kami ini udah puluhan tahun ikut Tuhan dan kita udah sadar kalau kita pengen hidup kudus, besok jatuh. Karena pengennya dari dalam, dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa aku mengasihi Tuhan, aku ingat selalu akan Tuhan, aku mau membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, maka tanpa kita sadar kita akan hidup seperti yang Dia mau. Amen. Nggak susah amat, kita yang bikin susah gara-gara kita mau kerjain dengan kekuatan kita sendiri saudara. Ketika diajak memberi, ketika diajak menabur, saudara, kalau saudara karena saudara takut, saudara nggak enak, maka saudara mungkin akan memberi dengan ya pokoknya memberi ya. Tapi kalau saudara karena mengasihi Tuhan, rasanya saudara apa coba ya yang kita kasih yang Tuhan tidak bisa ganti. Apa coba yang kita punya yang sebenarnya semuanya dari Tuhan. Maka kita akan punya hati yang rela untuk memberi. Amen. Saudara tidak perlu dipaksa-paksa. Sini, taruh, tabur. Nggak usah. Saudara harus memiliki kasih kepada Tuhan aja. Maka saudara akan willingly, saudara akan dengan rindu bahkan saudara untuk memberi ya. Haleluya. Nah sebab itu mari saudara, kalau saudara hari-hari lagi kehilangan kasih yang mula-mula itu, temukan lagi, alami lagi saudara, cari lagi. Karena dia itu ada dalam hidup saudara, di hati saudara. Dia cuma keselip aja kadangkala ya. Oleh banyak urusan, banyak
banyak masalah ya. Yang bikin saudara pusing ya. Aduh, coba deh. Kamu temukan kasih itu. Maka saudara akan temu banyak berkat Tuhan. Kapan itu saya cari sesuatu ya. Saya tahu itu barang nyelip doang di salah satu tas di rumah kami. Di rumah saya memang banyak tas ya. Karena banyak orang tinggal di rumah ya. Jadi kalau di rumah Bapak kata Tuhan Yesus aku banyak tempat, di rumah saya banyak tas gitu. Tas bekas maksudnya. Di mana itu barang? Saya juga lupa loh barangnya apa yang saya cari waktu itu. Jadi saya bongkar semua tas, akhirnya saya jadi ngerapi ya. Rumah jadi lebih rapi hari itu. Karena ini masih dipakai, ini udah gak dipakai, pisahin ya. Tapi kemudian ternyata waktu saya lagi nyari-nyari, saya ketemu tas papi mertua saya almarhum. Dan waktu saya buka tasnya, ya ampun, di dalam tas itu ternyata banyak harta karun ya. Saya ketemu gembok-gembok masih baru belum dipakai. Aduh, saya beli-beli gembok mahal-mahal ini di sini bertumpuk gembok-gemboknya ya. Saya sampai tulis nih. Mana lagi tulisannya lu? Ya pokoknya saya ketemu, mana sih? Hilang tulisannya. Pokoknya saya ketemu surat yang penting ya. Dan saya tuh kan sekarang lagi seneng lari. Saya udah pesen sama pengerja saya yang kerja di Puma. Bawain saya topi yang lari itu bagus tuh punya Puma. Sampai sekarang dia gak bawa kan. Tapi hari itu saya ketemu topi, astaga. Itu mah minimal 4,5 tuh. Topi lari itu karena di dalamnya buat tahan hujan tapi dalamnya tuh ada jaring-jaring itu. Saya udah gak perlu topi-topi lain. Ini mah udah the best punya. Jadi banyak harta karun yang saya temukan. Saya tuh cerita ini mau bilang apa? Ketika engkau mulai bersih-bersih hatimu untuk engkau mau menemukan kasih Tuhan. Itu saudara akan menemukan banyak berkat dalam hidup saudara. Amen. Waktu saudara buang marahnya saudara, sakit hatinya saudara, sebelnya saudara karena saudara ingin mencari kasih Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Saya tutup dengan cerita ini ya. Saya tuh punya istri, sangat baik, setia, cuma orangnya berantakan Bapak Ibu. Tapi kan setelah nikah waktu saya tahu kan saya gak bisa retur. Ganti dong. Kok berantakan begini sih? Karena memang berantakan banget ya saudara ya. Jadi kadang kunci hilang, bukan kadang sering. Kunci hilang, cincin hilang, gunting kuku. Tiap hari dia selalu berkata hilang, pokoknya ada aja yang hilang. Jadi kita memang sudah masing-masing sekarang. Maksudnya barang-barangnya sudah punya set-set masing-masing. Kunci satu set sendiri. Ya gunting kuku sendiri, semua sendiri, odol sendiri, pokoknya sendiri semua. Sebab kalaupun saya pinjemin punya saya, karena punya dia hilang, nanti punya saya hilang juga pasti. Astaga, kurang terorganisir kayaknya. Ya masa gunting kuku di atas kulkas, tapi ya sudahlah daripada ribut-ribut pokoknya masing-masing aja. Ya saya pun kalau dia hilang, saya pura-pura budek, saudara. Yang hilang kan punya dia, biarin. Cuman kadang-kadang saya kasihan, saya pinjemin dan saya harus siap berkata nanti juga pasti hilang. Nah yang saya mau cerita, bulan Januari dia ngaku sama saya. Saya tuh kan, kamu perhatiin gak, saya tuh udah lama gak pakai cincin kawin. Jadi cincin kawinnya hilang. Berbulan-bulan, cuma dia gak ngomong. Jadi dia, terus akhirnya Januari kemarin ketemu. Saya bilang berapa lama hilangnya? 3 bulan kali katanya. Saya udah tahu dia kan pelupa. Kalau dia bilang 3 itu mesti kali 2 tuh ya. 5 dia bilang 3, nggak enak aja kan. Padahal lebih. Tapi akhirnya dia menemukan. Jadi pantesan rupanya dia pakai cincin yang lain kalau gereja, kalau kemana-mana karena hilang berbulan-bulan. Nah tapi Januari kemarin ketemu. Tahu nggak ketemu di mana? Ternyata nggak jauh-jauh di meja rias dia juga. Cuma misplace aja. Jadi dia pikir cincin kawin kan taruhnya di tempat yang asli kan, yang emas-emas yang cuma 2-3 biji itu. Dicari, nggak ada, hilang. Jadi tiap minggu dia ngeluh, di mana cincinku? Cari, nggak ketemu. Tahu nggak ketemunya di mana? Di tempat kotak yang isinya yang imitasi-imitasi, yang banyak itu ya. Jadi ketumpuk diimitasi cincinnya, ya ampun. Jadi pas ketemu, ya ada di sini toh katanya. Saya mah diem aja ya saudara ya. Jadi coba saudara bisa bayangkan kalau cincin itu bisa ngomong kemarin-kemarin. Waktu dia lagi nyari-nyari, di mana sih? Cuma buka sebentar. Ini mah imitasi, nggak mungkin. Dia tutup lagi. Mungkin cincin itu udah teriak, woi kok di sini? Aku di sini bu. Ya toh, bu buka lagi. Aku di sini ya.
Kalau dia orang Batak mungkin dia omongin, bodoh kali kau, aku di sini ya. Kalau dia orang Manado, pakai tuh mata, jangan pakai mulut. Jadi kadang orang kan nyari pakai mulut bukan pakai mata, saudara, makanya nggak ketemu. Berbulan-bulan mungkin itu cincin teriak, aku di sini nah, I miss you, tante pakai aku. Tapi kita nyarinya tempat lain. Saudara, kadangkala kasih Tuhan juga begitu kan dalam hidup kita. Tuhan tuh begitu merindukan kita. Dia selalu berkata tiap hari, I miss you. Saudara mesti jawab apa? I miss you too dong, ya gak sih? I miss you too. Tapi mana sudah sibuk yang lain. Dan kamu membuat Tuhan bersedih, saudara ya. Tapi biarlah tahun ini, mumpung masih suasana ulang tahun gereja, ulang tahun Pak Gembala, kita mau kembali ke kasih mula-mula. Amin. Saudara, ini statement saya yang terakhir. Apapun yang saudara lakukan, kalau bukan karena mencintai Tuhan, saudara kehilangan kasih mula-mula itu. Pemain musik boleh kembali. Saya ulangi. Apapun yang saudara lakukan, kalau bukan karena mencintai Tuhan, engkau kehilangan kasih yang mula-mula itu. Sebab itu mari kita kembali mencintai Tuhan dengan kasih mula-mula. Jangan sampai Tuhan misplace lagi dalam hati kita. Karena hati kita penuh dengan yang lain-lain yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saya mau nyanyi lagu ini, yang The Goodness of God, tapi yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagus Bapak Ibu. Cuma WL kadang-kadang malas mau belajar sih ya. Bukan WL di sini ya. Di tempat saya ya. Nyanyinya bahasa Inggris mulu, taunya cuma ref doang lagi. Padahal bahasa Indonesia mah bagus ya. Haleluya. Main di mana tuh? Di C ya? Iya di C. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Engkau selalu setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi. Sepanjang hidupku
kebaikan-Mu berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidup. Sekali lagi, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sembah Ikanara lamaya shana. Inara lamaya hanara lamara lamara lam. Berdoa. Ora bakara lamaya shana. Ura bahandara lamara lamara. We love you Lord. We love you Jesus. Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Kau begitu mengasihi kami. Tiada yang Kau tahan lagi Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar kami selalu ingat betapa Kau mengasihi kami, Kau mengingini kami. Haleluya. Inaramaya shane. Pegang tangan kami semua Tuhan, jangan pernah lepaskan. Aku juga tidak mau lepaskan lagi Tuhan. Kau sangat baik. Oh, Abaya Shandara Lama. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus berkati gereja ini, berkati kami semua. Kasih-Mu sempurna bagi kami, perlindungan-Mu sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Oh, haleluya. Sembuhkan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Kuatkan yang lemah, kami bangkit saat ini, bangkit dalam nama Yesus. Karena kami sangat dikasihi Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Nothing is impossible. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Ikanara labara labaya shano. Haleluya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so